Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi geometri pekan keempat. Pencerminan ini pada pencerminan ini ada beberapa istilah yang akan diperkenalkan, yaitu figur. Nah, ini figur ini adalah sembarang himpunan bagian pada bidang. Bidang yang kita gunakan di sini adalah bidang Euclid. Ini disebut objek. Contoh objek yaitu garis, titik, garis, kurva, bangun, bidang datar lainnya. Nah, beberapa objek pada bidang Euclid itu terlihat menarik karena memiliki derajat simetri yang tinggi. Nah, karena derajat simetri yang tinggi ini, dia menarik secara estetika. Contohnya, ini ada keping salju, molekul, kristal, dan objek simetri lain. Simetri yang sederhana itu adalah simetri terhadap garis. Contohnya seperti ini, misalnya ini ada segmen XY, maka dia akan punya simetri terhadap garisnya diilustrasikan seperti ini. Jadi dari titik X gitu kita punya kaki tegak lurusnya, ini adalah P, ini jarak PX itu akan sama dengan PX aksen, ini bayangannya X aksen. Kemudian nanti di titik Y kita akan punya kaki tegak lurusnya, misalnya F, ini tegak lurus seperti itu. Nanti jarak YF itu akan sama dengan FI aksen. Nah, nanti kita akan punya XY ini mempunyai panjang segmen yang sama, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ini adalah contoh simetri terhadap garis. Nah, untuk simetri terhadap garis itu bisa dilakukan dengan cara berikut. Misalkan L itu adalah garis yang melalui titik P dengan arah V, atau V ini mempunyai vektor tegak lurus N, ya. Ini adalah vektor normal satuan dari garis. Kemudian ada dua titik yaitu X dan X aksen. Ini X dan X aksen ini simetri terhadap L, terhadap garis L. Jika X ini adalah jatuhan atau kaki, jika X adalah kaki tegak lurus dari X dan X aksen dan F ini berada di garis L, maka kita akan punya F ini sama dengan setengah X dan X aksen. Kalau ilustrasinya, ini garis L, kemudian ini X, ini kaki jatuhannya titik F di garis L, kemudian kita punya X aksen. Ya, garis L ini melalui titik P. Dan kita tahu sebelumnya kalau kaki tegak lurus pada garis dari suatu titik itu memenuhi persamaan F sama dengan X min P kali N kali N, dengan N-nya itu adalah vektor normal satuan dari garis, yaitu vektor yang tegak lurus terhadap
garis L ini, kemudian P-nya adalah titik pada garis, X-nya itu adalah ini ya. Kita akan punya tadi F itu adalah nilai tengah dari X dan X aksen. Kemudian F juga merupakan kaki tegak lurus dari titik X yang memenuhi kesamaan ini X min P, N kali N ya, atau kita peroleh setengah X ditambah setengah X aksen sama dengan ini yang ruas kanannya sama, atau setengah X aksen ini sama dengan setengah X min P, N dikali N, atau kita kalikan 2 ya semua ruasnya, jadi X aksen sama dengan X min 2 X min P, N kali N. Nah, jadi ini sebagai pertimbangan atau hasil simetri terhadap sembarang garis. Ya, selanjutnya hubungan antara X dan X aksen. Ini dinyatakan sebagai transformasi X ke X aksen. Nah, didefinisikan misal kita punya garis, terus ini pencerminan terhadap garis L, ini notasinya ini omega L, ini pencerminannya berada pada bidang Euclid ke bidang Euclid juga. Didefinisikan sebagai omega L pada titik X, atau nanti mungkin dituliskan seperti itu saja ya. Jadi omega Lx ini sama dengan X min 2 ya, dengan N itu adalah vektor normal satuan pada garis. Ya, dan P itu adalah titik pada garis L. Nah, jika kita punya F itu adalah objek pada bidang, sehingga kita punya ini objek ini ditransformasi itu menjadi dirinya sendiri ya, maka F itu disebut simetri ya, simetri terhadap garis L. Garis L ini disebut garis simetri atau sumbu simetri F. F-nya harusnya dituliskannya dalam F
cantik ya, tapi nulisnya agak susah. Nanti jadi terbalik juga dengan titik F. Pada contoh ini diketahui persamaan garis L, yaitu Y sama dengan 2X min 2, kemudian ada titik A, B, C, D, dan E. Yang ditanyakan itu adalah hasil pencerminannya terhadap garis L. Nah, garis L di soal ini dinyatakan seperti ini. Y sama dengan 2X min 2. Kemudian tadi di definisi persamaan untuk pencerminan titik itu adalah ini, omega X terhadap L itu adalah X dikurangi 2X min P, N ke N. Jadi yang kita perlukan di sini adalah koordinat P dan N. P bisa diperoleh dengan ini, kita mensubstitusikan X, kita misalkan X sama dengan 0, jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 2 kali 0 min 2 sama dengan min 2. Jadi kita punya koordinat 0, min 2, kita misalkan sebagai koordinat P. Kemudian garis Y ini kita tuliskan dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, yakni kita punya 2X min Y min 2 sama dengan 0. Jadi kita punya koordinat ini di tegak lurus, yaitu 2, min 1. Yang kita perlukan itu adalah N. N itu adalah vektor normal satuan. Di vektor yang tegak lurus terhadap garis L dan merupakan vektor satuan. Jadi ini diperoleh dari V tegak lurus dibagi panjang V tegak lurus. Ini panjang vektor V itu diperoleh dari ini kuadrat, akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi ini akar 5. Jadi V-nya ini adalah 2 per akar 5 min 1 per akar 5. Ya, jadi kita akan gunakan pencerminan titik A terhadap garis L itu adalah titik A kurangi 2 titik A kurangi P N dikali N sama dengan titik A nya itu adalah 1,2 kurangi 2 dikali, ini kita tulis dulu ya, A min P nya itu A nya itu adalah 1,2, P nya 0, min 2. Jadi ini sama dengan 1 min 0 di koma 2 min 2. Ini sama dengan 1,4. Jadi ini 1,4 dikalikan dengan vektor normalnya. Dikali dengan vektor normal, yaitu 2 akar 5, min 1 per akar 5. Ini jadi sama dengan 1,2. Ini kita 2 dikali ini hasil kali dalam, yaitu ini kita kalikan di jumlah ini kali ini. Jadi ini adalah 1 kali 2 per akar 5, yaitu 2 per akar 5 ditambah 4 dikali min 1 per akar 5. Jadi min 4 per akar 5. Kalikan dengan 2 per akar 5, min 1 per akar 5. Jadi ini 1,2
untuk hasil kali dalam nanti hasil kali dalam di sini ini nanti hasilnya berupa skalar atau berupa bilangan ya. Jadi ini nanti adalah bilangan. Kita peroleh ini yang dalamnya 2 dikali 2 min 4 berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 jadi plus 4, jadi ini adalah 4 per akar 5 kali 2 per akar 5 koma min 1 per akar 5. Ini sama dengan 1,2, ini konstanta ininya 4 per akar 5 nya kita kalikan ke dalam koordinat. Jadi kita peroleh 8 per 5, 4 min 4 per 5. Ya, ini kita peroleh ini 13 per 5, 2 ditambah min 4 per 5 berarti ini adalah 6 per 5. Atau kalau kita tuliskan dalam koordinat desimal, ini jadi 2,6 dengan 1,2. Ya. Untuk titik lainnya coba dikerjakan sendiri dengan caranya yang sama ya. Ini kan nilai P-nya, ini nilai P sudah diberitahu, terus vektor normalnya juga ini. Nah, nanti kita akan peroleh hasilnya. Ini jadi titik A, ini hasil cerminannya ini 2,6 1,2, kemudian titik B hasil cerminannya ini adalah 5,4, ini harusnya lurus ya. Ya, seperti itu. Terus titik C 2,6 hasil pencerminannya adalah 5,2, 4,4. Titik D seperti ini. Nah, dan titik E ini hasil cerminannya ya, perhatikan di titik E ini koordinatnya 3,4. Ini titik E juga berada di garis L. Di pencerminan titik E itu adalah dirinya sendiri ya. Ini E aksennya itu adalah 3,4 juga. Ini terjadi karena ini ya, karena E-nya berada di garis L. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Ini diketahui persamaan garis L, yaitu ini. Kemudian kita punya garis M, ini persamaannya. Yang ditanyakan itu adalah pencerminan garis M terhadap garis L. Ya, bagaimana hasil? Tadi kan yang diketahui itu adalah ini X sama dengan X min 2 X min P, N kali N. Nah, kalau objek yang akan kita hitung itu adalah garis, nanti hasilnya jadi seperti apa? Ya, jadi yang akan kita cerminkan itu tetap berupa ini ya, berupa titiknya. Ini yang diketahui L garis ya sama dengan 3X min 3. Kita tuliskan dalam bentuk ABC, jadi ini 3X min Y min 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh vektor tegak lurusnya ini adalah 3, min 1. Jadi vektor normalnya itu adalah 3 per panjang vektor V. Ya, langsung aja ya, panjang vektor V itu adalah akar 10. 3 per akar 10, min 1 per akar 10. Kemudian yang diperlukan selanjutnya itu adalah titik yang ada di L. Ya, ini kita substitusikan X sama dengan 0, jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 3 kali 0 min 3, yaitu min 3.
Jadi kita peroleh titik P-nya, ini adalah koordinatnya 0,-3. Selanjutnya ini kan titik P berada di L, jadi kita ambil titik X berada di M. Titik X ini bisa kita peroleh kan M persamaannya Y sama dengan 2X min 2. Jadi kita substitusikan X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan min 2. Ini kita anggap titik X. Ini jadi sama dengan 0,-2. Di sini ini ada dua notasi yang sama ya, X kecil dan titik ini adalah X besar. Kita karena sebelumnya diketahui kalau garis itu ditentukan, ya suatu garis itu bisa ditentukan oleh dua titik. Jadi pada garis M ini kita ambil dua titik yang berada di garis M. Ya, ini Y, kita caranya substitusikan Y sama dengan 0. Jadi kita peroleh di sini 0 sama dengan 2X min 2. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi kita punya koordinat Y, titik Y itu adalah 1,0. Nah, kedua titik ini X dan Y ini kita cerminkan terhadap garis L. Kita hitung 0,-2 dikurangi 2 dikali 0,-2 dikurangi P, P-nya itu adalah 0,-3, kemudian kita kalikan dengan hasil kali dalam dan vektor normalnya, yaitu 3/10, -1/10. Kalikan dengan vektor normalnya. Ya, ini 0,-2 min 2 dikali 0,1, ini ya kita selisihkan, jadi 0,1 dikali vektor normalnya, -2 ini 2 dikali 0 ditambah 1 kali min 1, ini hasilnya min 1 /10 dikali vektor normal, ini 3. Jadi ini 0,-2 ditambah 2/10, 3/10 min 1/10. Ini sama aja dengan 0,-2 ditambah, kita kalikan ya, ini jadi 6/10, min 2/10. Jadi kita peroleh di sini koordinatnya itu adalah 6/10, min 22/10. Ya, jadi kita sudah tahu hasil pencerminan titik X untuk titik Y. Nah, selanjutnya kita akan cerminkan titik Y. Tadi titik Y itu adalah titik 1,0. Jadi ini Y, hasil pencerminan titik Y adalah Y min 2 dikali hasil kali dalam Y min P kali vektor normalnya. Ini 1,0 kurangi 2 dikali 1,0, titik P nya adalah 0,-2.
min 3 dikalikan dengan vektor normalnya, yaitu min 3 per akar 10, 1 per akar 10. Nah, ini jadi min 3 per akar 10, 1 per akar 10. Ini 1,0 kurangi 2 dikali, ini kita selisihkan, hasilnya jadi 1,4. Hasilnya 1,3. Ya, ini kita kalikan dengan ini akar 10, 1 per akar 10 dikali dengan vektor normalnya, vektor normal garis L. Kita peroleh ini 1,0 min 2, nih hasil kali dalamnya, ini ya, kita operasikan jadi min 3 per akar 10 ditambah 3 per akar 10. Nah, karena nilai ini 0, nilainya 0, jadi hasilnya ini sama dengan ya 1,0 dikurangi 0 jadinya ya. Jadi hasilnya 1,0. Nah, jadi kita sudah punya koordinat x aksen. Tadi itu adalah 4 per 10,22 per 10. Kemudian di aksennya ini adalah 1,10. Nah, dari kedua titik ini kita buat arah. Jadi misalnya ya, ini x aksen, ini y aksen. Nah, jadi kita bisa ini x aksen, y aksen ini merupakan bagian dari vektor arah dari garis ya. Jadi kita selisihkan, yaitu 1,0 x aksen min y aksen ini sama dengan 1,0 dikurangi 4 per 10,22 per 10. Tadi ini harusnya min 22 ya, x aksennya adalah min 22. Ini jadi kita peroleh 6 per 10,22 per 10. X-nya ini 6 ya harusnya. Ya, ini jadi 4. Oke. Terus kita punya vektor arahnya. Ini harus vektor arah satuan, jadi kita harus hitung dulu panjang dari 4 per 10, 22 per 10. Kita hitung panjangnya. Ini jadi akar 16 per 10 atau 4 per 10 kuadrat ya, tambah 22 per 10 dikuadratkan. Jadi 484 per 100 ini, atau sama dengan 500 per 100. Jadi akar 5 ya. Jadi vektor arah satuannya itu adalah ini 1 per akar 5 dikali 4 per 10, 22 per 10. Atau kita akan punya 4 per 10 bisa kita sederhanakan ya, jadi 2 per 5. Akar 5, 22 per 10 juga kita sederhanakan jadi 11 per 5. Ya. Jadi kita akan punya garis M aksen, itu adalah garis yang melalui titik Y ditambah V.
ini jadi sama dengan Y-nya tadi 1,0 ditambah vektor arahnya itu adalah 2/5 akar 5, 11/5 akar 5. Nah, untuk karena tadi persamaan garis di awal itu ditulis dalam bentuk ABC, jadi ini juga kita bisa tulis dalam bentuk ABC ya. Ini V-nya kita buat untuk vektor arahnya kita pakai vektor arah kelipatannya. Ini kita untuk mempermudah pengerjaan ya. Jadi kita lihat dua dari sini, dari vektor arah ini dari 2 per ya maksudnya ini 2,11 ya, ini vektor arah ini merupakan elemen dari 2/2 akar 5, 11/2 akar 5. Ini dengan kita kalikan V-nya itu dikali dengan 2/2 akar 5. Ya, jadi kita peroleh 2,11. Nah, terus kita cari vektor tegak lurusnya. Di tegak lurusnya itu adalah min 11,2 ya, ini tinggal dibalik, yang asalnya A, B jadi minus B, A. Terus kita kalau titik ya masih ingat P atau X min P dikali N ini kan sama dengan 0, jadi kita hitungnya dengan persamaan ini. Titik yang kita maksud ini P nya, ini koordinatnya X, Y ya, jadi ini X ini adalah X titik yang akan kita gunakan, itu koordinatnya 1,0, atau biar nggak bingung karena 1,0 itu Y di sini ya, jadi ini Y. Jadi 1,0 dikurangi X, Y dikali vektor normalnya atau vektor yang tegak lurusnya di sini adalah min 11,2. Kalau sering berlatih nanti akan diketahui kapan kita menggunakan vektor normal satuan atau vektor satuan, kapan kita boleh menggunakan vektor yang bukan vektor satuan. Nah, di sini ini kan yang Ibu kalikan ini bukan vektor satuannya. Ini jadi kita lanjutkan menghitungnya. Ini jadi ya, kita selisihkan. Ini jadi 1 min X, min Y dikali vektor tegak lurusnya. Min 11,2 kita kalikan. Jadi min 11 kali 1 min X ditambah ini kali ini min Y kali 2. Itu harus sama dengan 0. Jadi kita peroleh min 2Y plus 11X nih min 22 itu sama dengan 0 ya, dan ini adalah persamaan garis yang kita maksud. Ini adalah ilustrasi dari soal yang tadi. Ini adalah garis L-nya, yaitu Y sama dengan 3X min 3. Kemudian ini garis M yang paling kiri, itu Y sama dengan 2X min 2. Nah, ini adalah titik berada pada garis M, yaitu min 0,2. Kemudian hasil pencerminannya ini A aksen ya. Di sini notasinya A aksen, yaitu 6/10, min 22/10. Kemudian titik berada pada garis L, ini juga berada pada garis ini B, ini ada titik berada pada garis
M tadi ya, kan karena kita perlu 2 titik, yaitu titik 1,0. Ternyata titik B juga ini berada pada garis L. Makanya hasil pencerminannya itu adalah titik itu sendiri ya, karena B berada di L, jadi pencerminan titik B atau tadi di kotoretannya yang tadi ini notasinya Y, ini sama dengan B lagi ya. Terus kita lihat ini vektor arah dari garis yang akan kita bentuk. Ini yaitu 2/5 akar 5,11 per 5 akar 5. Nah, ini juga ini sama dengan vektor arah di sini. Ya, ini vektor arahnya sama. Nah, itu jadi kita peroleh ini adalah M aksen. Ini M aksen. Ini dengan persamaan garisnya itu adalah 22x min 4y atau sama dengan 22, atau bisa kita tuliskan ini 11x min 2y sama dengan 11. Nah, itu contohnya. Kemudian kita akan bahas beberapa sifat pencerminan. Nah, ini ada pada teorema. Yang pertama, jarak dari hasil pencerminan 2 titik itu sama dengan jarak titik tersebut. Ini untuk setiap titik yang ada di bidang Euclid. Kemudian kalau suatu titik dicerminkan terhadap garis L, kemudian dicerminkan kembali terhadap garis tersebut, maka hasilnya itu adalah titik itu sendiri. Ya. Yang ketiga, nah ini pencerminan terhadap garis L pada bidang Euclid itu adalah bersifat bijektif. Nah, buktinya nih, kalau kita misalkan L itu adalah garis yang melalui titik P dengan arah phi, kemudian dia punya vektor normal n. Jadi pencerminan titik X itu adalah X dikurangi 2 X min P, N dikali N, dan pencerminan titik Y terhadap garis L itu adalah Y min 2 Y min P N kali N. Dan akan kita hitung di sini itu yang pertama ya, jarak ini pencerminan Y, pencerminan X, berarti ini sama dengan X dikurangi 2 X min P N kali N dikurangi Y min 2 Y min P N dikali N. Hasilnya jadi X min 2 X min P N kali N min Y plus 2 Y min P N kali N. Jadi X min Y ini min 2 X min P, N kali N ditambah 2, atau bisa kita tuliskan ini jadi minus ya, ini jadi minus, terus minusnya kita kalikan ke dalam hasil kali dalam, ini jadi P min Y, N kali N. Kita ingat
sifat hasil kali dalam yang x, y plus z itu akan sama dengan x, y ditambah x, z. Ya. Dari situ kita akan peroleh ini 2 jadi sama dengan x min y dikurangi 2. Nah, ini di sini ini 2 vektor yang berbeda. Ini vektornya sama ya. Jadi n vektor yang bedanya kita jumlahkan x min p ditambah p min y. Ya, jadi kita peroleh di sini 2 dikali x min y n dikali n. Terus karena ini x ada di L, y juga ada di L, ini x min y, ini berarti kelipatan dari vektor arah garis. Nah, n itu adalah vektor yang tegak lurus, jadi v kali n ini hasilnya 0. Akibatnya ini sama dengan 0, jadi akan kita peroleh x min y ini min 2 dikali 0. Hasilnya x min y. Ini adalah jarak dari titik x dan y. Jadi yang pertama sudah kita tunjukkan. Berikutnya akan kita tunjukkan yang sifat yang kedua, yaitu ini sama dengan x. Nah, kita tahu ya, kita misalkan L itu adalah garis yang melalui titik P dengan arah V, kemudian dia mempunyai vektor normal satuan n. Jadi pencerminan terhadap garis L untuk titik X itu adalah ini, X min 2 X min P N dikali N. Ini untuk menghitung ini ada komposisi, jadi yang kita hitung itu adalah yang paling luar dulu, yang paling belakang dulu. Jadi kita akan punya ini akan sama dengan ini yang ada di dalam tanda kurung tadi ya, sama dengan min 2 minus P dikali N kali N. Kemudian omega Lx nya itu adalah kita substitusikan ini yang pertama. Ini ada salah tulis, ini harusnya hasil kali dalam min 2 dikali ini x min 2 x min P kali N terus kita kurangi P N dikali N. Nah, ini sama dengan x min 2 x min P kali N min 2 ini jadi x. Kalau kita kumpulkan ini ya, kita kumpulkan x P jadi x min P terus min 2 x min P, N kali N dikali N. Nah, kita ingat lagi sifat hasil kali dalam yang x, y plus z. Ini sama dengan x, y ditambah x, z. Ya. Jadi ini kita anggap ini 2 bagian seperti ini.
Ya, jadi kita peroleh hasilnya ini jadi min 2 X min P, N ditambah min 2 X min P, N kali N. Sebentar. Ya, terus dikalikan dengan N. Nah, karena nilai ini berupa skalar, ya, ingat juga sifat dari hasil kali dalam, kalau alfa X, Y ini sama dengan alfa X, Y. Jadi kita peroleh ini X min 2 X min P, N min 2 dikali X min P, N min 2 X min P, N, ini skalarnya, ini tinggal dikali ini. Terus kita kalikan nih vektor normalnya, terus kita operasikan, ini ada kurung, jadi ini hasilnya 2 X min P kali N, terus kita kalikan yang ini jadi plus 4 X min P, N, karena ini ya vektor normal N kali N ini hasilnya 1, jadi tidak akan kita tuliskan ya, atau lebih tepatnya ini ya, norm dari vektor normal itu adalah 1. Jadi kita peroleh ini kali N seperti ini. Nah, ini nilainya sama, jadi hasilnya 0. Jadi yang tersisa itu adalah tinggal X saja ya. Jadi pencerminan titik X kemudian dicerminkan lagi ke pencerminan titik X terhadap garis L, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis L, itu hasilnya adalah titik X itu sendiri. Yang ketiga, kita akan buktikan kalau pencerminan itu bersifat bijektif. Yang pertama, kita akan tunjukkan dia injektif atau satu-satu. Jadi untuk sembarang X aksen, Y aksen di E2 dengan ini X aksennya itu adalah ini hasil pencerminan titik X terhadap garis L, dan Y aksen ini adalah hasil pencerminan titik Y terhadap garis L dengan ini X aksen sama dengan Y aksen, atau ini sama dengan ini, maka kalau ini kita cerminkan lagi ya, ini ya, jadi kita peroleh ya dengan sifat yang kedua tadi, ini hasilnya jadi X sama dengan Y. Jadi pencerminan garis L itu adalah injektif atau satu-satu. Kemudian untuk surjektifnya atau sifat padanya, kita ambil Y di 2 sembarang, terus kita misalkan X ini adalah hasil pencerminan garis Y terhadap L, maka ini hasil pencerminan titik X terhadap garis L, ini sama dengan
ya kita peroleh Y. Jadi Y itu adalah bayangan dari X terhadap pencerminan garis L. Ini terbukti kalau pencerminan terhadap garis L itu bersifat bijektif. Di contoh ini ada 2 titik X dan Y, kemudian ada garis yang melalui titik 2,1 dengan vektor arahnya 3/5,4/5. Nah, ini akan kita hitung jarak titik X-nya, kemudian jarak hasil pencerminannya, dan kalau titik X ini dicerminkan 2 kali terhadap garis yang sama. Ini kita hitung X-nya dulu ya. Jadi D X Y itu sama dengan panjang dari X min Y. Kita hitung X min Y nya 1,0 dikurangi 1,1. Ini sama dengan, ini kita selisihkan, selisihnya jadi 0. Kemudian komponen yang kedua itu adalah min 1. Sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 1. Ya, jadi jarak X-Y adalah 1. Kemudian kita hitung pencerminan titik X, yaitu X min 2 X min P, N ya, kali N. Nah, karena kita tahu di sini ini adalah vektor arahnya, jadi vektor normalnya ini N itu adalah min 4,5, 3,5. Diingatkan kembali, kalau kita punya vektor arah A, B, maka vektor normalnya kita tukar posisinya, kemudian komponen yang pertama kita kalikan negatif. Ya, ini kita kembali menghitung hasil pencerminan titik X. Titik X-nya 1,0 kurangi 2, 1,0 dikurangi P-nya itu adalah 2,1. Ini adalah titik P. Terus dikalikan dengan vektor normalnya 4/5, 3/5. Nah, jangan terlalu mengkhawatirkan notasinya. Kadang untuk notasi vektor ibu menggunakan kurung siku atau kurung biasa ya. Tapi ya untuk vektor, untuk koordinat pasti menggunakan kurung biasa. Ini 2 kita selisihkan. Ini selisihnya jadi min 1, yang ini selisihnya adalah min 1 juga. Kali dengan vektor normalnya 4/5, 3/5. Oh, ini harusnya bukan kurung siku, tapi ya, ini jadi 1,0 dikurangi 2, kita kalikan ini hasil kali dalam dijumlahkan dengan ini, kita peroleh ini jadi 4/5 min 3/5 dikalikan dengan vektor normal sama dengan 1,0. Yang bagian ini jadi 1/5 dikali min 2 itu jadi min 2/5, kalikan min 4/5, 3/5, jadi hasilnya 1,0 ditambahkan, negatifnya kita kalikan ke koordinat yang keduanya ya,
ini jadi 8 per 25, min 6 per 25. Jadi hasil pencerminannya ini adalah cukup di bawah saja ya. Ini sama dengan 25 ditambah 8 33 per 25, min 6 per 25. Ya, itu hasil pencerminan titik X. Kita hitung hasil pencerminan titik Y itu terhadap L, ini adalah Y min 2 Y min V dikali N sama dengan 1,1 dikurangi 2, 1,1 dikurangi P yaitu 2,1 kali N, N-nya itu adalah min 4 per 5, 3 per 5. Jadi ini sama dengan 1,1, 1 kurangi 2, ini kita selisihkan yaitu min 1 dan 0 dikali min 4 per 5, 3 per 5. Nah, ini kurungnya ya, jadi kita peroleh 2, terus ini kita kali hasil dalam, jadi min 1 dikali min 4 hasilnya 4 per 5 ditambah 0 dikali 3 per 5 yaitu 0 kali vektor normalnya min 4 per 5, 3 per 5, jadi ini sama dengan 1,1 di min 8 per 5 dikali min 4 per 5, 3 per 5 sama dengan 1,1 di negatifnya kita kalikan ke dalam ya, ini jadi 32 per 25, min 24 per 25. Jadi hasilnya itu adalah 57 per 25, 1 per 25. Ya. Itu terus kita hitung jaraknya, jadi dx omega y ini sama dengan ya seperti ini. Kayak tadi x aksennya atau ini hasil pencerminan titik x terhadap y, hasilnya adalah 33 per 25, min 6 per 25. Nah, ini sama dengan 33 per 25, min 6 per 25 dikurangi 57 per 25, 1 per 25. Ya, ini jadi kita selisihkan hasilnya itu adalah 24 per 25 minus 24 per 25, min 7 per 25. Ya, ini sama dengan akar dari 24 kuadrat yaitu 567 per 625. Ini di yang ini masing-masing kita kuadratkan ya, jadi ditambah 49 per 625. Ya, hasilnya jadi akar 625 per
625, ini sama dengan 1 ya. Jadi tadi kita lihat bahwa jarak itu notasinya D. dx y ini sama dengan dx y ya. Selanjutnya kita lihat terakhir, yaitu kalau kita punya titik 1,0, ini dicerminkan terhadap garis L, kemudian dicerminkan lagi. Nah, tadi yang bagian ini sudah kita hitung ya, jadi kita tinggal menghitung. Ini tadi hasil pencerminannya itu adalah 33 per 33 per 25, 6 per 25 ya. Ini kita cerminkan terhadap garis L. L-nya adalah 2,1 ditambah 3 per 5, 4 per 5 ya. Ini jadi 33 per 25, min 6 per 25, 33 per 25, min 6 per 25, min P yaitu 2,1 dikali 3 per 5, min 4 karena dikali vektor normalnya ya, 3 per 5 ini terus dikali vektor normalnya. Jadi kita peroleh 33 per 25 min 6 per 25 min 2, ini kita kalikan, kita selisihkan, ini selisihkan, jadi sisanya 17 per 25, min 31 per 25 ya, dikali min 4 per 5, 3 per 5 dikali vektor normalnya. Ini jadi kita peroleh 33 per 25, min 6 per 25, ini kita kalikan, jadi hasilnya min 68 per 125 ditambah, karena ini ada minus jadi nanti hasilnya minus 93 per 125 dikali vektor normalnya yaitu min 4 per 5, 3 per 5. Ini ada salah hitung di sini, ini harusnya nilainya minus ya. Ini harusnya minus. Jadi ketika dikalikan ini hasilnya jadi plus. Ya, jadi ini kita lanjutkan menghitungnya. Min 2 dikali ini selisihnya menjadi minus 25 per 125 kali vektor normal min 4 per 5, 3 per 5 menjadi 33 per 25, min 6 per 25 ditambah 50 per 125 dikali min 4 per 5, 3 per 5. Ini kalau disederhanakan bagi 25 ini jadi 2 per 5 ya. Jadi kita peroleh di sini 33 per 25 min 6 per 25 ditambah min 8 per 25, 6 per 25
ini sama dengan 25/25,0/25. Kita peroleh koordinatnya adalah 1,0. Jadi dari contoh ini kita lihat kalau ini pencerminan titik 1,0 itu hasilnya 33/25,-6/25, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis L, itu kita punya titik 1,0 yaitu titik X. Masih di contoh yang tadi, ini akan Ibu gambarkan ilustrasi dari contoh ini ya. Jadi kita misalkan kita punya ini koordinat X dan Y, yaitu X-nya 1,0, ini X 1,0, Y-nya itu adalah 1,1, Y 1,1. Nah, di sini kita lihat ini ya dengan jelas kalau ini ada yang tersisa itu hanya delta Y-nya saja. Ini jaraknya 1. Terus untuk garisnya, untuk menggambarkan garisnya, kita punya titik 2,1, tuh 2,1, di sini titik P-nya 2,1, kemudian vektor arahnya ini adalah 3/5,4/5. Nah, karena 3/5,4/5 itu angkanya sangat kecil, jadi kita ambil unsur dari vektor ini. Jadi kita kalikan dengan, kita ambil T sama dengan 5, jadi TV ini sama dengan 5 dikali vektor arah 3/5/4/5, ini sama dengan 3/4. Jadi kita punya vektor 3/4. Nah, ini delta X dan delta Y. Ya, jadi dari titik 2,1 kita punya komponen X-nya 3, yaitu berarti kita ini dari titik 3,1 ini kita buat atau kita ke kanan sebanyak 3 satuan, kemudian ke atas sebanyak 4 satuan. Jadi kita akan punya ini 1, 2, 3, ini jadi delta X sama dengan 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ini delta Y sama dengan 4 ya. Jadi kita bisa buat garis ya, seperti ini, kira-kira seperti ini ya ilustrasi garisnya ya. Itu jadi di sini kalau kita cerminkan titik X, ini hasilnya ini ya, jadi X aksennya nih tadi dengan koordinat yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini. Nah, itu dan kita lihat di sini ini jarak XY ya. Ya, kalau dengan yang skala yang benar, ini segmen XY dan X aksen Y aksen itu sama ya. Kemudian, nah itu cara memberikan ilustrasi dari contoh ini. Di teorema selanjutnya menyatakan kalau pencerminan titik X terhadap garis L itu adalah titik X sendiri, ini jika dan hanya jika X-nya sendiri di garis L. Contoh dari teorema ini sudah ada di contoh sebelumnya, yaitu pencerminan titik E terhadap garis L. Coba dilihat kembali ya. Ini menunjukkan secara umum kalau garis atau kalau titiknya berada pada garis pencerminan, berarti hasilnya itu adalah diri sendiri. Ini untuk bukti ke kanannya, ini yang diketahuinya kalau pencerminan titik X itu adalah X,
yang harus ditunjukkan X-nya berada di L. Kita misalkan garis L itu adalah garis yang melalui titik P dengan arah P, sehingga dia punya vektor normal N. Ya. Jadi ini pencerminan garis titik X itu adalah X min 2 X min P kali N kali N. Nah, ini diketahui di asumsinya dari sini ini sama dengan X. Sama dengan X, maka haruslah karena vektor normal itu tidak nol, jadi yang ini tidak sama dengan nol, ya. Jadi haruslah yang X min P, N ini sama dengan 0. Akibatnya X min P-nya ini tegak lurus terhadap N. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya L, ini titik P berada pada garis L. Vektor normal itu harus tegak lurus terhadap N. Nah, yang karena terjadi seperti itu, jadi haruslah X-nya seperti ini. Jadi kesimpulannya X-nya harus di L juga supaya XP tegak lurus N. Ya, itu untuk arah ke kanannya, kemudian ke arah kirinya. Ini yang diketahuinya X-nya di L, yang harus ditunjukkannya pencerminan titik X terhadap L itu adalah titik X sendiri. Ya, kita hitung ini X min 2 X min P kali N itu. Nah, karena ya X-nya di L, berarti X min P ini merupakan kombinasi linear dari vektor arah garis L. Ya, karena kombinasi linear dari arah garis L berarti kan X min P, N ini nilainya 0. Jadi kita hitung X ini sama dengan X min 0 dikali N ini sama dengan, ya seperti ini ya, kalau tulisnya umum ini sama dengan X sendiri. Nah, itu teoremanya. Jadi sudah ditunjukkan kalau ada garis L, kemudian X ini akan dicerminkan terhadap garis L, hasil pencerminannya itu adalah dirinya sendiri. Nah, kita contoh lagi, ini untuk titik tetap atau teorema yang sebelumnya ya. Misalkan X-nya itu adalah 5,5 di sini, terus ini kita punya garis L, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, yang akan kita tunjukkan di contoh ini hasilnya adalah dirinya sendiri. Ini kita hitung, ini adalah X min 2 X min P, N dikali dengan N. N-nya ini adalah min 4 per 5, 3 per 5. Ya, ini jadi 5,5 kurangi 2, 5,5, P-nya itu adalah titik 2,1 kali N, vektor normalnya. Ini kita selisihkan, ini jadi min 3,4 dikali dengan min 4 per 5, 3 per 5. Ini bukan minus ya, ini positif. Jadi hasilnya ini kita lihat 5,5 min 2, ini kita kalikan, jadi min 12 per 5 ditambah, ini tambah 12 per 5 dikali N. Ini jadi 5,5 min 0. Ini sama dengan 5,5. Jadi titik X itu sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi
semua titik yang ada pada garis L kalau dicerminkan terhadap garis L itu adalah titik tersebut. Ya. Ini ada beberapa catatan. Jadi titik tetap, ya suatu pemetaan, misalkan kita punya pemetaan T dengan Tx sama dengan X, maka X-nya ini adalah titik tetap. Titik tetap dari pemetaan T. Ini sesuai dengan teorema sebelumnya ya. Jadi kalau pencerminan seperti ini, jadi semua X di L, maka L itu adalah himpunan titik tetap dari, ini T-nya itu adalah pencerminan terhadap garis L. Nah, kemudian di teorema atau sifat-sifat pencerminan bisa kita lihat bahwa pencerminan itu mengawetkan jarak. Jadi jarak sebelum tadi jarak XY sebelum pencerminan dan jarak XY setelah pencerminan itu jaraknya sama ya. Jadi istilah mengawetkan jarak ini artinya yang XY ini sama dengan D X aksen, Y aksen ya. Seperti itu. Ini kita sebut yang mengawetkan jarak atau involutif. Ya, sifat involutif ini berarti kita punya kalau suatu pemetaan atau suatu transformasi, nah ini sama dengan identitas. I-nya ini adalah pemetaan identitas. Pemetaan identitas itu kalau ya ini di X dipetakan oleh I, itu hasilnya X kembali. Mengenai kongruen dan isometri, misalkan kita punya objeknya, ini notasinya ya, sembarang objek di bidang Euclid, kemudian omega L itu adalah pencerminan terhadap garis L, maka kita punya ini, jadi objeknya dicerminkan terhadap garis L, ini adalah bayangan dari objek terhadap garis L. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, ini objek dan bayangan itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian kalau kita punya pencerminan yang kedua, yaitu omega M seperti ini, maka kita akan melihat bahwa hasil pencerminannya juga itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dengan objek semula. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ini misalkan objeknya berupa segitiga ABC seperti ini dicerminkan terhadap garis L. Ini adalah pencerminannya. Ini masih berupa segitiga juga ya. Kalau kita lihat sepintas, ini ukuran ya bentuk dan ukurannya sama. Ini juga kalau dicerminkan lagi terhadap garis M, kita akan punya ini F double aksen, itu merupakan segitiga, ini bentuknya sama dan ukurannya sama. Konsep umum dari pemetaan yang mengawetkan jarak, ini ada dua definisi. Ini didefinisikan pemetaan, ini notasinya P,
pencerminan atau omega L juga tadi merupakan bagian dari T juga ya. Jadi kalau di ini seperti ini notasinya ya. Kembali lagi ke definisi, kalau kita punya pemetaan T dari bidang Euclid ke bidang Euclid, ini disebut isometri ya, jika untuk setiap titik di bidang itu memenuhi ya, jarak setelah pemetaan itu akan sama dengan jarak sebelum pemetaan. Kemudian definisi yang kedua, ini kalau kita punya dua objek yaitu F1 dan F2. Nah, F1 dan F2 ini kongruen jika ya terdapat isometri atau pemetaan yang mengawetkan jarak, ini T ya, sehingga kita akan punya ini bentuk 1 itu sama dengan bentuk 2 atau objek F1 itu sama dengan objek F2. Ini sudah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dengan pencerminan, kalau ini adalah F1, ini kongruen dengan F2 karena kita lihat ini kita punya keterkaitan, ini B terkait dengan B aksen, C terkait dengan C aksen, A dengan A aksen. Kemudian kita lihat jarak AB itu sama dengan jarak A aksen B aksen dan seterusnya ya. Jadi akibatnya F ini kita sebut F1 ya, biar sesuai dengan definisi. Ini F1 kongruen dengan F2. Biasanya notasinya seperti ini. F1 kongruen dengan F2. Sebelumnya sudah kita lihat kalau setiap pencerminan itu adalah isometri. Ya, meskipun ya ada isometri yang bukan pencerminan. Nah, berikut ini akan kita perlihatkan bahwa isometri itu adalah komposisi atau produk dari paling banyak 3 pencerminan. Nah, dari kalimat yang terakhir ini ya pencerminan itu adalah dasar dari isometri. Nah, ini untuk setiap isometri, ini notasinya T ya, dari bidang Euclid ke bidang Euclid itu adalah pemetaan yang bijektif. Dan faktanya itu kita tahu kalau Tx itu sama dengan Ty, maka ini jarak Tx Ty itu akan sama dengan 0, dan ini ya akan sama dengan, karena ini ya isometri, berarti jarak hasil pemetaannya itu sama dengan jarak sebelum pemetaan. Nah, akibatnya kita peroleh titik X sama dengan Y.
Kemudian kalau kita punya pemetaan inverse, nah ini T ini adalah pemetaan inverse-nya. Ini T inverse juga merupakan isometri. Sehingga ini ya, karena kita punya T inverse X, T inverse Y sama dengan, kalau kita ini ya petakan terhadap pemetaan T-nya, ini akan sama dengan, karena saling inverse, itu adalah sama dengan jarak dari ya XY sebelum pemetaan. Lebih jauh kita akan lihat kalau kita punya T dan S itu adalah suatu isometri, maka ini jarak hasil komposisi kedua isometri tadi ya terhadap suatu titik ini akan sama, karena ini jarak TSX terhadap TSY itu akan sama dengan jarak SX SY karena T-nya isometri. Kemudian karena S-nya isometri juga, maka ini akan sama dengan jarak X, Y. Nah, dari fakta ini kita ada teorema. Jadi, misalkan kita punya T dan S ini adalah isometri, maka hasil komposisinya yakni TS ini juga merupakan isometri. Kemudian jika T itu adalah isometri, maka inverse-nya yaitu T inverse ini juga isometri. Yang ketiga, pemetaan inverse. Pemetaan identitas. Identitas notasinya I dari ya bidang Euclid ke bidang Euclid ini juga merupakan isometri. Ya, untuk bukti yang ini sama dengan ini ya, yang dituliskan di atas. Untuk T isometri, kemudian inverse-nya itu isometri, itu ada di slide sebelumnya. Kemudian kita tahu kalau pemetaan identitas, ini IX sama dengan X itu sendiri, Y ini sama dengan Y itu sendiri, jadi D dari IX, Y karena IX-nya sama dengan X, ya ini sama dengan seperti ini. Jadi pemetaan identitas juga merupakan isometri. Nah, dari ketiga sifat ini, dari isometri, ya dengan kata lain, ini kalau kita kumpulkan semua isometri membentuk himpunan, ya himpunan semua isometri itu adalah grup atau membentuk grup, dan grupnya ini kita disebut grup isometri. Kita notasikan, notasinya I seperti ini, I di bidang Euclid. Nah, untuk grup simetri sendiri, ini kita misalkan F itu adalah objek di bidang Euclid, maka
himpunan. Ini notasinya S seperti ini, S dari F. Ini adalah semua transformasi atau semua pemetaan di grup isometri tadi yang I. Ini I dari E2 yang memetakan F ke objek F ke F kembali ya. Dan S dari F ini adalah himpunan bagian dari grup isometri. Ini I E2. S F ini kita sebut grup isometri dari objek F. Ukuran atau banyak anggota dari grup simetri ini itu adalah banyaknya atau ukuran dari derajat simetri objek. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu contoh TF sama dengan F itu seperti apa ya. Kita misalkan F ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ini kita anggap segitiga sama sisi ya. Ini segitiga A, B, C. Kemudian kalau kita transformasikan, misalkan transformasinya seperti ini garis yang melalui titik C, kemudian ini ya, jadi AF dan BF nya sama panjang. Jadi kalau kita transformasikan dengan transformasi garis ini, atau ini kita sebut garis lipat, garis yang melalui titik C, maka kita akan peroleh pencerminan titik A terhadap garis L. Ini L yang melalui titik C itu akan dicerminkan ke titik B. Jadi ini A aksennya di sini. Kemudian titik B juga kalau dicerminkan terhadap garis L yang melalui titik C, itu hasilnya di titik A. Jadi ini titik A ini sama dengan B aksen. Nah, untuk titik C karena titik C berada pada garis, jadi pencerminannya itu adalah dirinya sendiri. Nah, kita lihat ini F-nya itu adalah segitiga ABC. Ketika dicerminkan terhadap garis L, LC di sini, ini hasilnya itu adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini juga merupakan segitiga A, B, C. Ya, dari contoh ini, ya ini adalah contoh transformasi suatu objek dengan kalau dituliskan secara lengkap, ini objeknya segitiga ABC ini ditransformasikan atau dipetakan dengan garis C
ini hasilnya jadi segitiga ABC juga ya, atau menempati bidang yang sama. Jadi kalau kita transformasikan, kalau di sini transformasikan atau pemetaannya berupa pencerminan, kalau segitiga, ya Ibu ulangi, segitiga ABC ini dicerminkan terhadap garis L yang melalui titik C ini menempati bidang datar yang sama, maka kita punya kesamaan ini. Dan ini merupakan satu transformasi ya. Kita lihat di segitiga ini akan memenuhi grup yang umumnya kita sebut sebagai grup dihedral. Nah, misalkan ada segitiga ABC, ini segitiga sama sisi. Kemudian kalau kita nih ya, bentuk yang tadi ini dicerminkan terhadap garis LC, maka kita akan, ini adalah B aksen, ini A aksen. Nah, ini menempati bidang datar yang sama, dan transformasinya atau pemetaannya ini kita sebut pemetaan terhadap garis LC. Jadi yang I F tadi dituliskan di bawah aja ya, I F I, atau di sini bentuknya itu adalah segitiga ABC ya, sama sisi. Ini yang pertama anggotanya itu adalah pencerminan garis terhadap titik C. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau kita cerminkan lagi, ya ini kita sebut pencerminan garis di titik B. Nah, titik A ini ini bahasanya pencerminan. Jadi kalau kita ingat di SD, ini adalah simetri lipat ya. Ini simetri lipat dengan di titik C, ini simetri lipat dengan titik B. Jadi kita akan peroleh di sini A aksennya itu sama dengan C, dan C aksennya sama dengan A. B-nya tetap karena dia ada di garis pencerminan. Kalau kita lanjutkan lagi, ini dengan ini ya, pencerminan melalui titik A, atau kita, oh ya, ini belum dituliskan di bawah anggota IF itu grup isometri itu apa. Yang kedua itu adalah ini pencerminan terhadap garis L yang melalui B. Ini adalah omega LB. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita akan punya titik B dicerminkan terhadap garis yang melalui A, itu adalah ada di titik C. Kemudian hasil pencerminan titik C itu sama dengan titik B, sama dengan B aksen, sama dengan C aksen, dan titik A aksennya ada di titik A lagi. Dan ini pencerminan ini merupakan unsur dari ini grup isometri. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau di sini tadi pencerminan, ini sebenarnya materinya belum disampaikan. Ini adalah bagian dari grup isometri yang lainnya. Jadi kita putar karena ini segitiga sama sisi, jadi kita akan punya rotasinya 180 dibagi 3. Ya, rotasi sejauh 60 derajat. Jadi kalau misalnya ini kita
rotasikan, ini diputar sejauh 60 derajat, maka titik A di sini, ini hasilnya di sini. Jadi A aksennya itu adalah B, ini sama dengan A aksen, kemudian titik B-nya diputar jadi titik C. Jadi B aksennya ada di C. Kemudian titik C ini kita putar, hasilnya ada di A. Ini sama dengan C aksen. Dan kita lihat di sini dengan rotasi, ini kita notasikan rotasi 60 derajat. Ini juga menempati bangun datar yang sama. Ya. Jadi masih bangun datarnya ABC segitiga sama sisi ini. Nah, kita lanjutkan. Ini kalau kita putar selanjutnya, tadi diputar 60, kita putar sejauh 120 derajat. Jadi ketika kita putar, ini titik A, ini berubah jadi, atau bukan berubah, posisi titik A itu berada di titik C. Jadi kita punya ini adalah A aksennya sama dengan C. Kemudian titik B diputar sejauh 120 maksudnya. Ini jadi ada di sini. Ini jadi B aksennya itu ada di A. Dan titik C kalau dirotasi ini jadi ada di B. Jadi ini sama dengan B-nya C aksen. Dan ini juga hasil rotasi 120 ini juga menempati bidang datar yang sama, yaitu segitiga ABC. Jadi rotasi ini adalah pemetaan lainnya ya, pemetaan dari bagian grup isometri. Nah, kita lihat ini kita putar penuh ya. Jadi kita putar ini harusnya bukan 180 ya, tapi putaran penuh itu kan 360. Ini jadi harusnya 360, ini adalah 120. Jadi ini di 100 dikoreksi 120, kemudian ini 240. Jadi ini dikoreksi lagi. Ini rotasi 120, rotasi 240, dan yang terakhir itu adalah rotasi 360. Sebenarnya sama aja dengan rotasi 0 derajat ya. Jadi ini A aksennya itu dirinya sendiri, B aksennya juga dirinya sendiri, C aksennya itu adalah diri sendiri. Nah, ini disebut grup dihedral karena kita lihat transformasi dari segitiga ini menghasilkan segitiga itu sendiri, dan anggota T-nya itu adalah ini. Jadi pencerminan garis L, pencerminan garis B, pencerminan garis A, rotasi 120, rotasi 240 dan rotasi 360 itu adalah T di sini, dan ini membentuk kumpulan dari T yang ini 1 2 3 4 5 6 ini membentuk grup isometri. Nah, untuk lebih jauh silahkan dibaca mengenai grup dihedral. Nanti mungkin kita akan ketemu dengan istilah yang berbeda, tapi biasanya notasinya ya ini adalah simetri lipat ya. Pencerminan garis itu adalah ini simetri lipat, yang rotasi itu adalah simetri putar. Dan ukuran dari grup dihedral ini adalah 6. Ukuran dari IF ini atau ukuran dari dihedral adalah 6. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini adalah
segitiga sama kaki seperti ini. Ya, secara singkatnya himpunan dari isometri, grup isometri segitiga sama kaki ini dia hanya mempunyai dua simetri, yaitu simetri lipat yang melalui titik C ya. Jadi ini kalau kita cerminkan terhadap LC ini atau simetri lipat C, ini B aksennya ada di A, terus A aksennya ada di B, dan C aksennya karena melalui garis C ya dirinya sendiri. Nah, ini punya satu simetri lipat dan satu simetri putar ya, rotasi 360. Kalau selain itu nanti hasil pencerminannya itu adalah tidak menempati bangun ruang yang sama ya. Jadi grup isometri dari segitiga sama kaki ini mempunyai ukuran 2. Nah, selanjutnya materi pekan ini Ibu cukupkan sampai grup simetri. Tadi kalau masih bingung tentang grup dihedral, silahkan cari referensi yang lain. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arina batila batila warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.